Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin, apa yang dilakukan seorang Abdullah Abu Yazidovik, anak muda berusia 18 tahun, pendatang dari Chechnya, terhadap pembunuhan seorang guru sejarah di Prancis yang bernama Samuel Paty, tentu saja tidak bisa dibenarkan begitu saja. Apalagi Islam mengajarkan bahwa sangat keras ancaman bagi siapapun yang menghilangkan nyawa manusia. Allah katakan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidah dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Termasuk juga membunuh orang kafir dengan sembarangan tanpa haknya. Nabi pernah mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir dalam perlindungan perdamaian, dalam perjanjian sebuah perdamaian, lam yarah, tidak akan mencium raihatal jannah, wanginya surga. Hadirin, namun di sisi yang lain, apa yang dilakukan atau emosional dari seorang Abdullah kemudian memenggal kepala guru sejarah tersebut di Perancis bisa dipahami sebagai pembelaannya kepada sosok manusia yang sangat dicintainya, bahkan melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya. Dia memahami hukum orang yang menghina Nabi Muhammad SAW adalah dibunuh, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan dalam kitabnya Sharimul Maslul bahwa sepakat semua ulama, apapun mazhabnya, bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW hukumannya adalah dibunuh. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pernah seorang wanita Yahudi mencela bahkan mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki datang mencekik wanita tersebut sampai mati, dan Nabi membatalkan hukuman terhadap penumpahan darah wanita tersebut, sebagaimana dalam kitab hadis Sunan Abi Daud. Hadirin mati Allah, hanya saja pembunuhan yang dilakukan seorang Abdullah adalah sebuah kekeliruan, karena bukan menjadi wewenangnya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' menyampaikan bahwa yang mengeksekusi hukuman, apakah hukuman zina, hukuman minuman khamar, kemudian mencuri, adalah imam, atas izin, atas perintah sang imam, yakni pemerintahan. Makanya pernah Syekh Shalih Fauzan, seorang ulama senior, bahkan seorang anggota Majelis Fatwa Kerajaan Arab Saudi, ditanya oleh seorang, ya Syekh, bagaimana hukumnya membunuh seorang kartunis kafir yang membuat kartun berisi hinaan Nabi kita Muhammad SAW? Syekh Shalih Fauzan kemudian menjawab yang terdapat dalam kitab fatwanya. Dia mengatakan ini bukan langkah yang tepat. Melakukan pembantaian hanya akan menambah kemarahan dan keburukan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan tersebut dan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka telah berbuat yang memalukan tersebut. Adapun membela Nabi dengan senjata atau dengan tangan, yakni senjata, jelas ini hanya dilakukan dengan jihad fisabilillah yang dipimpin oleh pemerintahan kaum muslimin. Hadirin, lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan terhadap para penghina Nabi ini?
Apalagi beliau menghina di bulan kelahiran Rasulullah SAW, yakni bulan Rabiul Awal, didukung oleh Presiden Perancis bahkan, yang mengatakan dalam statementnya Perancis akan terus mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sebagai hak kebebasan berekspresi. Bahkan Emmanuel Macron bersumpah bahwa Perancis tidak akan menghentikan kartun dan menyebut sang guru yang dibunuh karena Islamis menginginkan negara mereka, menginginkan masa depan negara mereka. Jelas statement ini memicu kemarahan tidak kurang 1,9 miliar umat Islam dunia. Maka wajib kita bela dan mempertegas posisi kita, keberatan kita dengan kecaman dan protes keras. Kemudian termasuk apa yang dilakukan oleh negara-negara mayoritas Islam seperti Turki, Kuwait yang memboikot produk-produk Prancis. Jelas ini sebuah langkah konkret dalam membela penghinaan sang Nabi. Termasuk kelak nanti kita ada jawaban di hari kiamat ketika ditanya, apa yang engkau lakukan ketika nabimu dihina? Allah musta'an. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.